Halo Rek, jumpa lagi. Assalamualaikum di channel Arek UFC. Kali ini kita akan membahas profil fighter, yaitu Colby Covington ya. Ini jujur sebenarnya salah satu fighter favorit saya. Kenapa? Karena Colby Covington ini kalau dari sisi apa ya, di dalam oktagon ataupun di luar oktagon ya, kita ngomong dari luar oktagon dulu, dia pandai menjual dirinya ya. Dia satu-satunya mungkin apa yang berani untuk menjual dirinya dengan nomor satu. Dia masuk ke politik ya, dia mengklaim dirinya dia pendukungnya Donald Trump, dan di setiap kesempatan selalu menggunakan Make America Great Again di topinya. Lalu dia juga dekat dengan anak-anaknya Donald Trump. Ketika meraih juara interim, dia visiting atau berkunjung ke White House untuk bertemu Donald Trump secara pribadi. Pandai dia menjual, dan apa ya, gayanya dia itu sangat provokatif, uh, hater ya. Jadi untuk membenci Colby Covington itu bagi kalangan awam sangat mudah sekali, karena dia betul-betul apa ya, gayanya petatang petenteng dan lain-lain. Tapi itu cara dia menjual ya dirinya di luar oktagon, dan sering juga bermulut besar ketika harus apa ya, berbicara mengenai fighter-fighter yang lain ya. Sementara dari dalam oktagon sendiri juga tidak kalah menariknya. Kenapa? Karena Colby Covington ini sebenarnya dia basicnya itu lebih ke wrestling ya, atau grappling atau gulat, dimana dia rekor amaturnya itu cukup baik sebelum dia terjun ke MMA ya, mixed martial art. Saya berusaha untuk mencari tahu basic apa namanya, mixed martial artnya dia itu memang lebih ke wrestling ya. Artinya saya tidak bisa menemukan background jujitsu atau yang lain-lain ya. Lebih ke wrestling. Tapi Colby Covington memiliki skill bertinju, fighting, boxing yang sangat-sangat baik ya. Jadi pukulannya cukup akurat, cukup keras. Tapi senjata andalanya nomor satu itu adalah dia punya stamina ya, pace-nya, daya tahan, daya pukul, kondisi stamina fisiknya dia sangat-sangat superior. Konon dia selalu setiap hari itu menghabiskan waktu berjam-jam di gym hanya untuk menjaga kebugarannya dia. Dia menjaga dirinya dia tidak minum minuman beralkohol, walaupun dia sering terlihat kalau di sosial media dengan wanita-wanita, tapi dia menjaga dirinya dari alkohol, karena menurut dia ketahanan fisik itu sangat penting. Karena itulah dia tidak menyentuh alkohol sama sekali. Dan bisa dilihat ya, kalau kita lihat dari 5 kemenangan terakhir yang ditorehkan, semuanya by decision, unanimous. Artinya dia memiliki ketahanan fisik yang sangat-sangat baik, bertahan hingga ronde terakhir ya, baik itu 5 ronde ataupun 3 ronde. Yang menarik adalah pertandingan terakhir menghadapi Kamaru Usman, ketika dia berusaha untuk merebut gelar juara kelas welter. Dia dikalahkan oleh Kamaru Usman di ronde kelima ya, dihentikan pertandingan jadi secara TKO. Gosipnya adalah ketika memasuki ronde ketiga kalau nggak salah, rahangnya itu sudah retak. Tapi ternyata kebelakangan itu hanya bumbu. Walaupun Colby Covington sendiri yang mengatakan di pertandingan ya, ketika sedang istirahat jeda, bahwa dia merasakan sepertinya rahangnya retak. Tapi belakangan diketahui juga ada beberapa pendapat bahwa itu belum tentu benar juga ya, dia hanya merasakan, bukan realitanya. Tapi anyway, pertandingan itu pun juga banyak cukup baik, cukup seru, dan cukup kotor juga ya, dimana ada low kick dan ada poke, ada colokan di mata juga di pertandingan itu. Dan yang menarik adalah ketika memasuki ronde kelima,
Jadi skornya itu adalah 2-2 ya. Jadi 2 ronde untuk Kamaru Usman dan 2 ronde untuk Colby Covington. Sekarang pertanyaannya adalah apakah mungkin Colby Covington akan menghadapi Kamaru Usman kembali? Jawabannya bisa saja. Karena Colby Covington akan menghadapi Tyron Woodley di bulan September nanti. Dan saya pikir ketika sementara itu Kamaru Usman juga baru saja selesai mengalahkan Jorge Masvidal. Dan saya pikir menunggu kondisi dari Gilbert Burns. Gilbert Burns adalah penantang nomor 1. Tapi ketika nanti bulan September Colby Covington berhasil mengalahkan Tyron Woodley, saya pikir dia yang akan naik lagi ke ranking 1 dan memiliki peluang yang cukup bagus untuk menghadapi Kamaru Usman. Prediksi saya mungkin awal tahun depan bisa terjadi Colby Covington akan kembali menghadapi Kamaru Usman, dengan catatan Colby Covington berhasil mengatasi Tyron Woodley dan kondisi dari Gilbert Burns masih belum jelas. Selama itu terjadi, maka Colby Covington mau tidak mau akan menggantikan Gilbert Burns menjadi ranking 1 dan mungkin tahun depan akan menghadapi Kamaru Usman. Peluangnya bagaimana? Ini pertandingan yang akan sangat seru sekali. Di luar oktagon, mereka berdua ini membenci satu dan lain. Dan seperti saya katakan tadi, Colby Covington bermulut besar ya, jadi bumbunya akan sangat renyah dan pedas. Sementara di dalam oktagon nanti pasti akan sangat seru seperti pertandingan pertama lalu. Oke, demikian profil singkat tentang Colby Covington, salah satu fighter favorit saya. Kalau ada komen, silahkan tinggalkan di kolom komen. Mau fighter mana lagi yang kita bahas, bisa juga ditulis di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum. Salam ada UFC.